Di alam semesta alternatif futuristik, hiperkonsumsi dan pembuangan sampah yang tak memadai telah mengubah bumi menjadi gurun yang tidak bisa lagi dihuni. Semua spesies tanaman sudah punah dikarenakan kondisi yang keras, bahkan sumber air pun semuanya telah mengering. Di mana bertonton sampah yang tidak bisa terurai pun mengotori planet yang membuatnya tidak layak untuk manusia. Karena kondisi ekstrem inilah, semua orang pun meninggalkan planet yang mulai sekarat dan menaiki pesawat induk besar yang dikenal sebagai Axiom. Aksiom yang kokoh tersebut bisa diandalkan karena mampu menampung semua manusia di luar angkasa. Pesawat raksasa tersebut menawarkan berbagai macam fasilitas dasar yang mewah, termasuk pantai dan sejumlah besar makanan. Saat manusia pergi, manusia meninggalkan pasukan robot untuk membuang sampah yang terkumpul nantinya. Di mana berabad-abad kemudian, sebagian besar mesin sudah tidak mampu beroperasi lagi, dan hanya menyisakan satu robot terakhir bernama Wall-E. Selama bertahun-tahun itulah Wall-E mengerjakan tugasnya, dan dengan berhati-hati Wall-E mengumpulkan tumpukan sampah supaya mudah dibuang. Setelah seharian bekerja, Wall-E menemukan seekor kecoa yang ramah, dia pun kemudian membawanya ke tempat perlindungannya. Tempat perlindungan itu pun rupanya tempat pembuangan sampah yang tidak teratur yang dipenuhi dengan berbagai macam suku cadang robot, serta barang-barang unik lainnya yang mungkin menurutnya itu menarik. Sesampainya di rumah, dia lalu menyalakan kaset pada pemutar medianya, dan lalu kemudian menonton video. Wall-E menonton sepasang manusia yang sedang berpegangan tangan, dia pun menatap mereka dengan iri karena dia sangat mengharapkan sosok teman. Yang mana kemudian dia melihat badai pasir mendekat dari kejauhan. Dia pun bergegas mengunci tempat perlindungannya, dan lalu berkemas untuk tidur malam. Esok harinya, robot itu kembali melanjutkan rutinitas hariannya mengumpulkan sampah. Namun perhatiannya segera teralihkan saat dia menemukan tanaman yang sedang tumbuh. Wall-E pun terkejut melihat tanaman itu, karena tanaman itu adalah tanaman pertama yang dimiliki bumi setelah berabad-abad lamanya. Dia lalu dengan hati-hati mengambil tanaman itu dan segera kembali pulang ke tempat berlindungnya. Kala itu Wall-E melihat cahaya merah yang bergerak, dan karena terpesona Wall-E pun lalu mengejarnya hingga ke padang pasir. Di mana kemudian sebuah pesawat ruang angkasa tidak dikenal mendarat. Pesawat itu lalu menjatuhkan sebuah telur yang tampak aneh dan dengan cepat melesat ke langit, lalu kembali ke lokasi semula. Wall-E pun dengan curiga terus memperhatikan telur itu, dia pun terkejut saat melihat telur itu adalah robot bernama Eva. Eva sendiri adalah robot wanita dengan eksterior yang telah diperbarui dan begitu canggih, dan tampaknya Wall-E langsung jatuh cinta padanya. Robot baru itu tampak bersemangat dan menembakkan sinar laser ke objek acak. Tetapi Wall-E tampaknya tetap terpesona olehnya. Sepanjang hari Wall-E terus mengawasinya dan dia segera menyadari jika Eva sedang mencari sesuatu. Eva melihat dan memindai banyak barang, namun tampaknya dia tak bisa menemukan apa yang dicarinya. Hingga di mana akhirnya Eva pun mengobrol dengannya, namun Eva tidak memberitahukan informasi apapun mengenai misinya. Yang mana beberapa saat kemudian badai pasir tiba-tiba muncul dan menghantam mereka. Eva tampak kebingungan, namun untungnya Wall-E segera membawanya ke tempat perlindungannya. Wall-E kemudian menunjukkan koleksi barang-barangnya yang telah disusun. Wall-E pun memberinya bungkus gelembung, lampu, dan kubus Rubik. Eva pun sangat mengagumi setiap benda itu. Hingga keduanya pun lalu menonton film dan mulai berbincang kembali. Setelahnya Wall-E lalu menunjukkan tanaman yang dia temukan. Eva pun segera memindai tanaman tersebut menggunakan sensornya, dan radarnya langsung berubah berwarna hijau, yang menandakan jika dia sudah menemukan apa yang selama ini dicarinya. Dia lalu mengambil tanaman itu dan mengirimkan sinyal ke luar angkasa. Dan setelahnya dia lalu masuk ke mode siaga. Wall-E pun terus berusaha untuk menghidupkannya kembali, namun semua usahanya tampaknya sia-sia saja. Tentu hal itu membuatnya merasa kecewa. Esok harinya dia kembali pergi bekerja dan meninggalkan Eva di tempat perlindungan. Namun beberapa lama kemudian, tanah terasa berguncang dan Wall-E mendapati pesawat luar angkasa kembali mendarat di tempat perlindungannya. Dia pun berlari menuju tempat Eva berada. Dia pun melihat pesawat itu membawa Eva yang tidak aktif dan menyimpannya bersama robot lain yang bentuknya serupa. Wall-E kemudian mengucapkan perpisahan pada kecoa peliharaannya, lalu dia berpegangan pada badan pesawat sebelum pesawat itu lepas landas. Pesawat itu lalu meluncur ke atmosfer dan masuk ke luar angkasa. Pesawat luar angkasa itu pun melesat melewati bulan dan bintang, hingga akhirnya pesawat itu memasuki Axiom,
yang merupakan pesawat induk yang sama dengan tempat manusia telah tinggal selama berabad-abad lamanya. Pesawat itu parkir di sebuah stasiun tunggu dan menurunkan Eva bersama robot lainnya. Lalu ketika mereka menjalani sebuah proses pemeriksaan, sebuah mesin pemindai lalu menemukan jika Eva menyimpan spesimen tanaman di dalamnya. Hal itu memicu alarm berbunyi dan mendorong sekelompok robot terburu-buru membawanya keluar dari ruangan itu. Wall-E pun mengikuti mereka dan menemukan dirinya berada di lorong yang penuh dengan berbagai mesin. Perlahan Wall-E berjalan melewati mereka, dan kemudian melihat kerumunan manusia berada di sana. Sejenak Wall-E tampak terkesima dengan bentuk tubuh mereka yang gemuk dengan gaya hidup mereka yang tidak biasa seperti manusia dahulu. Ternyata manusia kini tidak lagi bekerja atau menyelesaikan aktivitas dasar mereka karena mereka sudah dibantu sepenuhnya oleh robot-robot. Mereka hidup hanya dengan mengkonsumsi minuman manis dan tak memasukkan makanan ataupun sayuran sehat ke dalam pola makan mereka. Gaya hidup yang tak banyak melakukan aktivitas dan pola makan yang tak sehat ini, ditambah pula dengan gravitasi rendah di luar angkasa, rupanya telah menyebabkan perubahan total pada anatomi mereka, di mana rata-rata mereka berbadan gemuk dengan massa dan kepadatan tulang yang sangat rendah. Kemudian Wall-E kembali membuntuti Eva dari dekat, hingga di mana dalam perjalanannya Wall-E bertemu dengan dua manusia, yang kemudian Wall-E pun berteman dengan mereka. Hingga akhirnya dia pun melihat Eva yang diantar menuju ruang kendali pesawat. Kala itu, Kapten Axiom yang bernama B. McCrea, dibantu dengan robot kendali kapal bernama Otto, sedang melakukan pemeriksaan rutin harian pada pesawat. Setelah semua sistem dibersihkan dan aman, Kapten lalu menyampaikan pidato dari kantornya ke seluruh penghuni kapal melalui layar proyeksi. Kapten menyampaikan jika sekarang sudah tepat 700 tahun lamanya sejak para manusia meninggalkan bumi. Sebelum sang kapten mengakhiri pidatonya, Otto memberitahunya mengenai Eva yang berhasil kembali dengan membawa sebuah tanaman. Kapten pun terkejut, karena sebelumnya tidak pernah ada robot yang kembali dari bumi dengan membawa tanaman. Dia pun memeriksa manual otomatisnya, yang langsung memutarkan video lama mengenai situasi di bumi. Seorang pria lalu muncul di layar dan menjelaskan bahwa pengambilan tanaman dari bumi menandakan jika bumi sudah kembali layak dihuni. Oleh sebab itu, dia pun memerintahkan sang kapten untuk memasukkan tanaman tersebut ke dalam detektor, yang akan segera mengarahkan pesawat kembali ke bumi. Beberapa saat kemudian, Eva terbangun dan melihat Wall-E yang berada di sana. Dia pun tampak terkejut melihat temannya di bumi ada di Axiom. Eva lalu kemudian segera menyembunyikannya. Sementara itu, kapten memberi perintah untuk mengambil tanaman tersebut dari Eva. Robot itu lalu membuka penyimpanan Eva. Namun mereka terkejut saat mendapati bahwa penyimpanan itu kosong. Karena hal itu, kapten pun berasumsi jika terdapat kesalahan program pada Eva, dan kapten lalu memerintahkan untuk mengirimnya ke pusat diagnostik. Ketika Eva dibawa pergi, Wall-E lalu keluar menjumpai kapten dan menjabatnya. Kapten yang mendapati segumpal tanah dari tangan Wall-E, dia juga lalu mengirim Wall-E ke pusat diagnostik bersama robot Eva. Setelahnya, kapten lalu menganalisis tanah itu dan kapten pun terkejut bahwa tanah itu berasal dari bumi. Di mana sang kapten tampaknya begitu tertarik oleh temuannya itu dan berusaha menyelidikinya lebih banyak mengenai bumi. Sementara itu, robot Eva dan Wall-E akhirnya sampai di pusat diagnostik. Wall-E lalu dikurung di sebuah sel yang diperuntukkan untuk robot yang rusak. Sementara robot Eva dibawa ke area bangsal perbaikan. Dia lalu mendapatkan perawatan dengan baik. Namun di sisi lain, Wall-E mengira jika perbaikan tersebut adalah bentuk penyiksaan. Dengan begitu, dia pun bergegas untuk menyelamatkannya. Yang mana Wall-E tanpa sengaja melepaskan ledakan energi yang memicu rusaknya kontrol dan melepaskan semua perangkat robot yang rusak. Dan atas tindakannya kini mereka pun ditandai sebagai robot yang rusak, keduanya pun segera dikejar oleh robot penjaga. Tentu Eva merasa kesal karena Wall-E telah menyebabkan kekacauan, namun dia tetap menyelamatkannya dari kejaran robot lainnya. Akhirnya Eva berhasil membawanya ke ruang keluar dan menempatkannya pada kapsul pelarian untuk dikembalikan ke bumi. Namun sebelum kapsul tersebut lepas landas, mereka mendengar kedatangan robot yang datang. Lantas keduanya pun bersembunyi. Saat itu mereka melihat robot itu menyembunyikan tanaman yang menghilang, di mana robot itu lalu menyimpan tanaman itu di kapsul, serta mengatur kapsul itu untuk meluncur dan hancur. Saat robot itu pergi, Wall-E kemudian bergegas masuk ke dalam kapsul untuk mengambil tanaman tersebut. Namun dia terkunci di dalamnya dan kemudian meluncur. Yang mana hitungan mundur untuk penghancuran pun segera dimulai. Dan Wall-E yang dilanda kepanikan kemudian menekan berbagai tombol. Namun hal itu rupanya tidak berhasil.
Sementara itu, Eva bergegas menuju kapsul darurat dan meluncur untuk mengejarnya. Akan tetapi kemudian dia menyaksikan kapsul itu meledak dan hancur. Namun seketika dia dikejutkan ketika mendapati bahwa Wall-E masih baik-baik saja. Wall-E kemudian memperlihatkan bahwa tanaman itu masih aman, lalu memberikannya pada Eva. Eva pun tampak senang melihat tanaman itu dan bergegas mengambilnya sambil memeluk Wall-E untuk mengungkapkan rasa terima kasihnya. Sepasang robot itu beradu kepala dan memicu percikan yang mengejutkan Wall-E, sehingga membuatnya kehilangan kesadaran. Setelah Wall-E mendapatkan kembali kesadarannya, keduanya lalu kembali memasuki Axiom. Mereka lalu bersembunyi dari sepasang robot penjaga yang sedang mencari mereka. Eva menyembunyikan Wall-E dengan beberapa tisu lalu pergi meninggalkannya untuk memberikan tanaman itu kepada Kapten. Tentu sang Kapten pun terkejut saat melihatnya. Kapten lalu memerintahkan Otto untuk menaruh tanaman itu pada detektor. Namun sang Kapten kemudian memutuskan untuk melakukannya sendiri. Tetapi ketika dia hendak menghampiri Eva, Otto menghentikannya dan berusaha mencuri tanaman itu. Otto mengatakan jika dia diperintahkan untuk menghentikan manusia yang ingin kembali ke bumi, dia pun kemudian memutar video lama untuk menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Ternyata pada 7 abad yang lalu, mantan pemimpin Axiom meramalkan bahwa bumi tidak akan lagi mempunyai kapasitas untuk menopang kehidupan manusia. Mantan pemimpin itu lalu menetapkan perintah pilot otomatis total kepada Otto untuk memerintahkan kapal itu supaya mencegah segala upaya manusia yang ingin pulang ke bumi. Kapten lalu menjelaskan pada Otto bahwa perintah itu sudah berabad-abad lamanya, karena mereka telah menemukan tanaman yang menandakan bahwa kini kehidupan bisa kembali berlanjut di bumi. Akan tetapi Otto mengabaikannya dan memerintah robot yang tadi untuk mencuri tanaman tersebut dari tangan sang Kapten. Dengan cepat robot itu pun membuang tanaman ke tempat pembuangan sampah. Eva dan sang Kapten pun kini hanya bisa pasrah. Namun untung saja Wall-E muncul dari tempat pembuangan sampah dan berhasil menyelamatkan tanaman itu. Akan tetapi kemudian Otto langsung menyerang, serta menyetrum Wall-E yang membuatnya jatuh kembali ke tempat pembuangan sampah. Eva yang berusaha menolongnya pun harus dimatikan secara paksa oleh Otto. Dan Eva pun kemudian dilempar ke tempat pembuangan sampah juga. Kini kedua robot itu berada di tempat pembuangan sampah hampa udara dan terkompresi bersama sampah lainnya. Yang kemudian tiba-tiba pintu ruangan pun terbuka, dan sepasang robot itu hampir tersedot keluar angkasa. Tapi untungnya robot pembersih yang terus membersihkan jejak tanah Wall-E tiba tepat pada waktunya dan berhasil menyelamatkan mereka. Setelahnya Eva pun menemukan Wall-E dalam kondisi yang rusak parah dan membutuhkan komponen yang baru. Di tempat pembuangan sampah itu, Eva lalu mencari bagian pengganti untuk komponen Wall-E yang rusak, namun dia tak dapat menemukannya. Hingga di mana Wall-E menarik atensinya dan memberitahunya bahwa dia mempunyai beberapa suku cadang di tempat perlindungannya di bumi. Setelah mendengar apa yang disampaikan Wall-E, Eva pun bertekad untuk menaruh tanaman itu ke dalam detektor untuk mengarahkan Axiom kembali ke bumi dan juga menyelamatkan Wall-E. Dia pun terbang keluar dari area pembuangan sampah dan lalu keduanya kembali ke area umum. Akan tetapi mereka kembali menemui perlawanan dari robot penjaga yang terus mengejar mereka. Namun untungnya robot-robot yang cacat bergabung dengan mereka untuk melawan robot-robot penjaga. Hingga akhirnya mereka pun berhasil menumbangkan si robot-robot penjaga. Sementara di pusat kendali, sang Kapten terlihat melawan Otto. Namun di kamarnya sang Kapten terbaring tak berdaya untuk sementara waktu. Hingga akhirnya, dengan menggunakan layar, dia pun berusaha menipu Otto supaya mengira jika dirinya mempunyai tanaman itu. Otto pun mendatangi kamarnya untuk memeriksa. Namun kemudian sang Kapten dengan cepat menerkamnya. Sehingga terjadilah baku hantam antara Otto dan sang Kapten. Namun lagi-lagi Otto berhasil menjatuhkannya. Setelah terbebas, Otto lalu kembali menutup detektor dan memiringkan kapal, sehingga menyebabkan semua manusia meluncur di lantai. Wall-E yang melihat detektor menutup, lalu dia pun menggunakan badannya sebagai ganjalan supaya detektor itu tidak tertutup sepenuhnya. Namun sayangnya karena berat mesin itu membuat banyak bagian tubuh Wall-E yang hancur. Di saat itulah Kapten berdiri dan menyerang Otto. Lalu secara manual, Kapten matikan Otto untuk selamanya. Eva kemudian menggunakan kesempatan tersebut untuk menempatkan tanaman itu pada detektor. Dan hingga pada akhirnya pesawat itu pun kini melesat dengan cepat kembali ke bumi. 1, 0. Ketika sampai di bumi, kecoa peliharaan Wall-E menyambut kedatangan mereka, lalu Eva pun langsung membawa Wall-E yang rusak parah ke tempat perlindungannya.
Dengan terburu-buru Eva pun mencari bagian-bagian yang diperlukan untuk memperbaiki Wally. Dan setelah diperbaiki kini, kesadaran Wally pun kembali, namun sayangnya dia kehilangan kepribadian dan juga ingatannya. Lalu Eva dengan sekuat tenaga berupaya untuk mengembalikan ingatan Wally. Namun semua usahanya tampak sia-sia saja. Eva yang tidak ingin kehilangannya lalu memegang tangan Wally dengan emosional. Dan dengan beradu kepala dengannya akhirnya memicu kembali percikan api. Gerakan yang tak disengaja ini rupanya dapat kembali mengembalikan kepribadiannya. Hingga di mana para manusia akhirnya keluar dari kapal dan menanamkan tumbuhan itu ke tanah yang baru. Singkat cerita, tanaman itu pun bertumbuh dengan baik, dan vegetasi baru pun tumbuh kembali. Secara bertahap, bumi kini kembali subur lagi serta dapat menopang kehidupan makhluk hidup. Dan cerita pun selesai.